وأخوالنا وخالتنا وعمامنا وعماتنا ومشايخنا وشمشينا خاصة إلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Mbak, halo. Halo, Mbak. Mbak, halo, Mbak. Halo. Iya. Tampak nih gua kitabnya. Nggih, muncul. Oke, muncul sudah muncul ya? Nggih. Oke, nggih, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. رسول محمد. رسول محمد. رسول محمد. رسول محمد. رسول محمد. رسول محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sababa makhluqan wa mahlana ma sabbahna wa sallayna wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abai wa ummati wa ikhwani min al-muslimin wa ali kullin wa ashabil ajma'in wa a'immatil arba'a wa muqaddimin wa subhata wa salihin wal ulama ila min wasada sabil makin wa asral Quran wal qutbir rabbani syamsul qadir al-jilani radhiyallahu anhu jami'an wa ummatin wa jaddatin wa abulan abil marhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbana sallallahu Muhammadun alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ziyadatun min al-fakir. Ai hadza, formula ini adalah tambahan minal fakir dari Kiai Ahmad ya, Subki Masyhadi.
Warawa dan meriwayatkan siapa al-imamu imam al-muhibbu at-tabari yasilu sampai lil mayyit kepada mayyit apa kullu ibadatin semua ibadah tuf'alu yang dikerjakan apa ibadah anhu sebagai ganti mayyit wajibatan baik ibadah itu ibadah wajib mandubatan atau yang sunnah. Faidatun ay hazihi faidatun wa min sholatin nafli dan adalah termasuk sholat sunnah sholatu rakaataini sholat 2 rakaat lil unsi sebagai penghibur fil kubri di kuburan. Waruya dan diriwayatkan anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu bahwa sesungguhnya Nabi itu qala bersabda siapa Nabi. La ya'ti ya, datang alal mayyit di atas mayyit apa asyaddu yang lebih berat minal lailah ula kecuali minal lailah ula dari malam pertama farhamu maka kasihlah bisodakot dengan sodakoh dengan mendonasi uang barang man kepada orang yang mutu yang mati siapa man faman maka bermula barang siapa ada lam yajid tidak menemukan siapa man fal yusolli maka sholat siapa seseorang rakaat ini 2 rakaat yakro'u yang membaca siapa seseorang fihima dalam rakaat ini ai fi kulli rakaatin artinya di setiap rakaat min huma dari rakaatain Fatihatul kitab akan Fatihah kitab marrotan sekali wa ayatul kursi dan ayat kursi marrotan sekali. Marrotan dengan sekali wa ayatul kursi dengan sekali wa alhaqumut takatsur dan membaca akan at-takatsur marrotan dengan sekali wa qul huwallahu ahad dan akan surat qul huwallahu ahad al-ikhlas asr ma'rad dengan 10 kali. Wa yaqulu dan membaca siapa seseorang ba'da salam setelah salam dari salat itu Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku adalah shallaitu salat siapa aku hadhihi shalah akan salat ini wa ta'lamu dan mengetahui siapa engkau ma akan keinginan akan sesuatu uridu yang berkehendak siapa aku. Allahumma ya Allah ib'as kirimkanlah sawabaha akan pahala salat ila qabri fulan ibni fulan akan kubur fulan bin fulan fayab'asu kemudian akan mengirim siapa Allah min saatihi di jamnya di jam itu juga di jamnya seseorang yang membaca doa itu ila qabrihi kepada kubur man alfa malakin alfa malakin akan 1000 malaikat ma'akulli malakin dan ma'akulli adalah tetap bersama masing-masing malaikat itu nurun bermula cahaya wa hadiyatun dan hadiah yu'annisuhu yu'annisuhu yang
memberikan kebahagiaan siapa para malaikat itu akan mayit ila yaumi yunfahu sampai hari ditiupkan apa fisuri trompet wa fil hadisi dan di dalam hadis dan ada tetap dalam satu hadis an-nafa ila dzalika bermula redaksi an-nafa ila dzalika an-nafa ila dzalika sesungguhnya orang yang melakukan hal tersebut lahu adalah tetap bagi fa'ilu orang yang mengerjakan itu sawabun bermula lahu adalah tetap bagi mereka bagi fa'ilu dzalik sawabun bermula pahala jasimun yang azim minhu darinya dan adalah tetap darinya annau bermula sesungguhnya fa'il adalah layak ruju tidak keluar siapa fa'il dzalik minat dunya dari dunia illa hatta yaro sehingga melihat siapa fa'ilu dzalik maka nahu akan tempatnya fil jannati di surga. Wa qala dan berpendapat siapa ba'duhum sebagian ulama. Fatuba li abdin wadhoba. Fatuba maka berbahagialah li abdin bagi seorang wadhoba yang mentradisikan, yang merutinkan ala hadis akan salat ini kulla lailatin. Kulla lailatin akan setiap malam. Kulla lailatin di setiap malam wa ahda dan menghadiahkan siapa abdin sawabah akan pahala salat likulli mayyitin likulli mayyitin bagi semua mayit minal muslimina dari orang-orang muslim. Billahi dan ada tetap kepada Allah atau fiku bermula pertolongan. Summa qala kemudian berpendapat siapa asy-syekh wa fi Fathul Qadir dan adalah tetap di dalam kitab Fathul Qadir ruwiya an Ali bermula redaksi ruwiya an Ali. Ruwiya diriwayatkan an Aliyin dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anin Nabi diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu sesungguhnya Nabi qala adalah bersabda siapa Nabi. Bunyi sabdanya man bermula barang siapa adalah marra melintasi siapa man alal maqabir melintasi al maqabir pada kuburan-kuburan wa qara'a dan membaca siapa man Qul huwallahu ahad akan surat Al-Ikhlas ihda asrota sebanyak 11 kali summa wahaba kemudian menghadiahkan siapa man ajroha akan pahala bacaan surat Al-Ikhlas itu lil amwat bagi para mayit yang ada di kuburan yang dilintasi itu dia maka diberikan siapa man marro man orang yang lewat itu minal ajri pahala bi adadil amwat sebanyak mayit atau jenazah yang dimakamkan di kubur itu. Ya. Ziyadatun minal fakir. Ya. Disebutkan bahwa doa yang dipanjatkan kepada orang yang telah meninggal itu pastikan sampai. Lebih dari itu semua ibadah. Ya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Dan boleh orang itu menunaikan sholat 2 rakaat ya, di kuburan sebagai bentuk menghibur ya, kepada orang yang telah wafat. Ya.
Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nggih, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailah al-ula, ya, bahwa tidak ada yang akan ditemui oleh siapapun orang yang meninggal dan telah dikebumikan sesuatu yang jauh lebih, ya, berat daripada hari pertama. Ya. Hari pertama ketika dikebumikan itu, Mas Nabil. maka Cuman iki gak on. sabda Nabi, irhamu bisedaqah. Wow. Irhamu, ya, kasihilah, kesayangilah siapapun orang yang telah meninggal itu bisedaqah dengan memberikan donasi. Seberapapun banyaknya, ya, yang kita berikan kepada orang lain, yang kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Ya. Jika tidak memiliki, ya, apa yang bisa didonasikan, Nabi nyatakan bolehlah kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat. Di dalam setiap rakaat kita baca Fatihah, ya, sekali, kemudian baca ayat kursi sekali, alhaakumut takatsur sekali, dan qul huwallahu ahad 10 kali. Setelah itu semua, di 2 rakaat itu kita baca, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya. Setelah salam tentunya, Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah. Ya Allah, aku lakukan salat ini wa ta'lamu ma urid, dan engkau tahu apa yang aku mau. Kayak iklan saja, engkau tahu yang aku mau. Ya. Allahumma ba'as, ya, sawaba fi qabri fulan. Mohon perkenan engkau mengirimkan pahala salat yang aku lakukan itu, ya, ila qabri fulan ibni fulan, kepada kuburnya fulan bin fulan, ya, fulan putranya fulan. Yang menarik jawabannya, ya, kata Nabi itu fayab aswaw min sa'atih, ya, tidak pakai lama, ya, tidak usah nunggu, ya. Jadi di waktu dia berdoa, pahala itu langsung datang kepada orang yang dikubur itu. Dan yang menarik, Allah itu memerintahkan 1000 malaikat, dan setiap malaikat datang ke kubur itu membawa cahaya, membawa hadiah yang bisa menghibur, ya, yu'annisunahu, menghibur kepada mayit itu. Kapan? Sampai hari kiamat tiba. Nah, ini al-jaza' min jinsil amal. Ya, siapapun orang yang mengerjakan, harapannya kelak ketika siapapun kita meninggal, akan digerakkan, ya, seseorang oleh Allah untuk membalas apa yang kita lakukan. Karena itu, ya, lebih dari hadis ini secara umum, Nabi nyatakan, uzkuru mahasina mautakum waghfiru masawihi. Orang yang sudah meninggal itu tolong tidak diungkit kejelekannya. Uzkuru mahasina mautakum, sebut kebaikan-kebaikannya. Ya, maka tujuannya haul, ya, di banyak tempat diselenggarakan itu dalam rangka untuk membaca kembali, mendengarkan kembali kebaikan orang yang dihauli itu. Ya. Niki luar biasa. Ya. Dan ini wasilah, ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan, ya, ini sampai dari orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal. Terkait dengan layak ti alal mayyit asyaddu minal lailah al-ula. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah statement. Ya. Apa katanya? Jika aku nanti meninggal dan engkau kuburkan aku, tolong jangan kau tinggalkan jenazahku sampai kira-kira batas waktu orang menyembelih unta, menguliti, memotong-motong, dan membagikan. Kira-kira berapa jam? Unta loh ya, bukan ayam. Ya. Apalagi ayam, sorry. Ya. Jadi unta, ya,
Tentu perkiraannya kira-kira 2 lebih ya, 3 jam, 4 jam sampai membagikan itu. Itu idealnya. Begitu siapapun orang, terutama keluarga kita. Kalau orang lain berharap kita membacakan kepada kepada orang yang bukan keluarganya mungkin sulit. Ya kita keluarganya, siapapun di antara keluarga kita yang meninggal, maka begitu pemakaman selesai, tidak hanya sekedar tahlil, ya dibuka langsung pengajian, khataman kalau mungkin. Ya, dibacakan Yasin macam-macam ya. Kemudian dihadiahkan kepada si mayit tadi itu. Ini penting. Ini itu Nabi loh ya. Yang berpesan itu, jika kelak aku meninggal dan engkau kebumikan aku, setelah pemakamanku jangan kau tinggalkan aku sampai kira-kira orang menyembelih itu memberikan ya, pemahaman kepada kita. Kalau Nabi otomatis itu maklum supaya Nabi itu ya apa yang diinformasikan disampaikan ditiru oleh umatnya. Kita lakukan itu ya dengan membaca bacaan-bacaan itu ya. Di sisi lain ya, di dalam hadis yang menyeru bahwa Sayyidina Umar ya, itu ketika wafat kemudian dikebumikan ya. Malam hari itu ketika ada salah seorang dari sahabatnya yang memimpikan ketemu Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ditanya, "Wahai sahabatku, apa yang engkau telah terima ya, dari Allah Subhanahu wa taala?" Kata Sayyidina Umar, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni dan memberikan rahmat kepadaku." Maka sang sahabat yang memimpikan tertarik, atas dasar apa Allah memberikan rahmat dan ampunan itu kepadamu? Apakah karena satu, engkau itu orang zuhud, orang yang berlaku asketik, yang tidak memanjakan dirinya dengan kenikmatan dunia? Apakah karena kesajaahanmu, ya? Apa karena keberanianmu? Apa karena ketegasanmu sehingga beliau juga terkenal dengan nama Al-Faruq? Ya. Tapi Sayyidina Umar kemudian menolak, tidak karena itu semua. Lantas karena apa? Engkau ya ingat ketika begitu meletakkan jenazahku ke liang lahat dan kemudian mengebumikanku, ya dalam waktu yang tidak lama datang 2 malaikat, ya yang menggetarkan diriku, menakutkan padaku. Ini seorang Sayyidina Umar. Bagaimana dengan kita nanti? Sayyidina Umar, orang yang dapat jaminan surga dari Kanjeng Nabi, dalam satu hadisnya, itu ternyata gemetar bukan main itu. Untung. Tidak lama kemudian ada suara tanpa rupa. Yang kemudian menyeru kepada malaikat itu, ya malaikati, ya, la tukhawifahu, jangan kau takuti dia. Fa inni rahimtuhu wa ghafartuhu wa rahimtuhu. Karena aku telah ampunkan dan aku telah berikan rahmat kepadanya. Atas dasar apa? Ini yang saya informasikan ini. Ya. Ketakutannya itu loh. Ya. Karena itu disebutkan oleh Nabi. Ya. Jadi, mana tadi itu? Asyaddu minal laila al-ula tadi mana itu? Nah itu. La ya'ti alal mayyit asyaddu minal laila al-ula. Itu hari pertama itu. Itu nanti akan sukses atau tidak di dalam itu. Hari pertama kau lolos, maka kemudian ada memang yang bilang, mu'alam, ada satu redaksi yang menyebutkan bahwa ketika yang datang itu orang alim, para wali, orang-orang soleh, itu bukan lagi malaikat mungkar nakir, tapi malaikat basyir mubasir, yang kemudian malah ada di antara mereka tidak lagi ditanya, dipersilahkan tidur. Sila kau tidur, ya, persilahkan kau tidur sampai batas waktu. Allah nanti akan bangkitkan. Itu ada yang begitu. Nah, tapi kita ini yang was-was ini. Karena itu kita hanya punya harapan. Kita melakukan kebaikan untuk orang lain supaya satu waktu ketika kita mati oleh Allah, ya,
digerakkanlah orang lain itu membalas kebaikan kita yang pernah kita lakukan. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada disebutkan fatuba li abdin wa dubahadihi shalah kulla lailah wa ahda thawabaha, dan siapapun orang yang menunaikan sholat setiap malam dan kemudian menghadiahkan sholatnya itu kepada semua orang muslim, ya, maka itu berbahagialah dia, ya. Kenapa? Karena dia kebaikan yang dilakukan yang tampaknya itu manfaatnya orang lain, tapi sesungguhnya yang menuai pahala itu yang bersangkutan. Seperti layaknya ini, coba. Jadi disebutkan oleh Sayyidina Ali bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, siapapun orang yang melintas kuburan, melintas kuburan kemudian membaca, ya, qul huwallahu ahad al-ikhlas 11 kali, maka dan kemudian menghadiahkan, ya Allah, aku hadiahkan bacaanku ini kepada mereka yang dikubur di makam ini, maka Allah akan berikan, ya, pahala sebanyak orang yang dikubur itu. Nah, kalau orang rumahnya di Samaan, tiap hari lewat kuburan, di Sumber Saya lewat kuburan baca, dia sebanyak yang dibaca itu setiap kali. Allah nggak bosan-bosan itu memberikan pahala. Malaikat ini lagi yang baca dapat lagi pahala. Enggak. Setiap kebaikan yang dilakukan, ya, maka setiap itu pula yang bersangkutan mendapat, gitu. Ya. Karena itu kadang-kadang saya beristihad sendiri, ya. Beristihad itu kalau mau berangkat pergi kemana, saya khawatir nanti di tengah jalan saya tertidur, nggak bisa membacakan Fatihah siapapun yang dikubur di pemakaman yang saya lewati itu, ya, maka saya niatkan sejak awal, ya, saya Fatihahkan kepada guru-guru, mulai Kanjeng Nabi, semua sahabat, ya, kemudian para aulia illahi ta'ala, dan orang-orang muslim, terkhusus, ya, di kota-kota, di tempat-tempat yang aku lintasi, yang aku melintasi. Alhamdulillah, itu terus pahalanya berapa? Itu kalau kemudian dipertimbangkan oleh Allah atas kebaikan kita, ya, maka ya, itu akan sebanyak itu kita nggak tahu. Kadang mungkin ada makam yang kita nggak tahu, gitu, ya. Bismillah, maka semuanya harus dibacakan. Itu istiadat saya nih. Nah, niku. Kurang 6 menit itu. Saya kira itu dulu malam ini, sore ini. Besok kita sambung, ya. Sebelum saya tutup, ya, ini belum ada informasi, ya, sekalipun hisab menunjukkan bahwa besok pagi kita puasa, tapi kita masih menunggu secara resmi isbat yang akan diumumkan oleh Kementerian Agama melalui jaringan TV nasional, ya. Karena itu kita tunggu pelaksanaan sholat tarawih jika malam ini sampai dengan keputusan itu dilakukan. Kecuali siapapun orang yang dengan falaknya mempercayai, ya, bahwa hisabnya memang telah dilakukan dengan benar dan menyebutkan bahwa besok adalah puasa, maka kita wajib melakukan wajib yang bersangkutan melakukan puasa. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mumpung hari pertama, maka kita diperkenankan, untuk berniat puasa 1 bulan penuh. Jadi nanti malam kalau sudah ada pengumuman bahwa besok kita puasa, kita berniat memang esok pagi kita puasa. Yang kedua, kita berniat, saya berniat puasa selama bulan Ramadan tahun ini. Maka di hari-hari yang kemungkinan kita lupa tidak niat, itu dari pendapat yang menyebutkan diperkenankan, maka tercover oleh niat di awal ketika kita berniat untuk bulan Ramadan.
Oke. Monggo. Jadi ini harus tetap diperbarui setiap hari, setiap malam harus niat, setiap hari harus niat. Tapi intinya bahwa kita diperkenankan berniat puasa untuk apa namanya 1 bulan penuh itu, di awal. Itu hanya untuk memproteksi, jagani kalau di 1 hari tertentu karena kepenatan, kita lupa lah nggak sempat apa namanya berniat, maka kita aman. Karena resikonya orang yang lupa berniat di malam hari, maka esok paginya itu tidak diperkenankan untuk makan dan minum. Jadi dia diperlakukan sebagaimana orang yang berpuasa, tetapi dia tidak dianggap puasa karena memang tidak diniat gitu. Jadi kalau orang ini tidak niat di malam hari, ketika dia lupa esok paginya, itu tetap haram yang bersangkutan makan minum. Tidak kemudian, lah tadi malam saya lupa niat ya saya makan, nggak boleh, itu haram. Dia diperlakukan sama dengan orang yang puasa, tapi dia tidak mendapat apapun karena memang dia tidak niat puasa. Ini pentingnya, karena itu kita mengambil pendapat diperkenankan orang berniat di awal bulan Ramadan untuk berniat puasa sampai akhir bulan Ramadan. Saya kira itu. Bismillah, semoga kita semua senantiasa mendapat keberkahan selama Ramadan, ya, mulai awal sampai akhir dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah dengan sempurna, dan kita komitmenkan Ramadan ini lebih baik daripada yang telah lalu. Kita komitmenkan untuk khatam Quran bagi yang tidak pernah menghatamkan. Bagi yang biasa menghatamkan, semoga bisa lebih dari sekali. Yang sudah lebih sekali, semoga bisa yang ketiga kali. Dan begitu seterusnya. Kemudian, sumu tasihu yang disampaikan oleh Nabi itu ternyata bersyarat. Ya. Dalam satu penelitian disebutkan, 1, nomusoim ibadah itu hanya berlaku orang yang jika dia tidak melakukan, jika dia tidak tidur, ya, dia selalu melakukan kegiatan yang kontraproduktif sehingga bisa menggagalkan atau membatalkan pahala puasa. Jadi orang yang kalau tidak tidur, ya. Jadi kalau orang dengan tidak tidur terjaga, dia bisa melakukan aktivitas, iktikaf, kemudian membaca sholawat, baca Quran, maka sebaiknya dia tidak tidur. Ya. Jadi niat nomusoim ibadah itu berlaku bagi orang yang jika dia tidak tidur, dia melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Kalau dia bisa, maka sesungguhnya tidur tidak lebih baik daripada dia. Karena tidur di bulan Ramadan, jika durasinya mengalahkan tidur di luar Ramadan, maka pastikan, ya, karena menurut penelitian, tensi darahnya, gula darahnya akan naik. Gitu. Dan aktivitas sebelum Ramadan itu tidak boleh berkurang drastis. Jadi harus ada, kalau kemudian karena puasa, ya kira-kira kalau misalnya aktivitas kita itu setiap hari kira-kira 8 jam, maka nggak boleh kurang, ya terlalu misalnya hanya 3 jam itu, atau 2 jam itu dalam sehari, yang lainnya full untuk tidur, itu tidak baik untuk kita. Dan mohon maaf sekali, usahakan ini karena persoalan virus corona belum usai sampai hari ini, kita sempatkan betul menangis kepada Allah agar segera sirna dan kita bisa beraktivitas bagaimana sedia kala. Ya, tolong tetap kalau bisa sholat di rumah masing-masing, kecuali mbak-mbak yang atau mas-mas yang masih di pondok, mereka memastikan bahwa masing-masing tidak tertular, itu ijtihad masing-masing. Kalau diperkenankan, ya monggo. Kalau tidak diperkenankan, sebaiknya tarawih sendiri-sendiri. Mohonkan kepada Allah. Allahul ladzi na'buduhu fil masajid huwallazi ya'murukumul al'an as-shalah fil buyut. Ketahuilah Tuhan yang kita sembah di masjid itulah yang menghendaki kita sekarang sholat di rumah masing-masing. Semoga Allah senantiasa memberikan umur yang panjang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan atas apa yang kita pinta diijabahi, dan yang sakit segera sembuh, yang meninggal orang tua kita, guru-guru kita semuanya senantiasa berikan maghfirah